Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Panel berpindah pada kantor Guild Knight. Terlihat Park Jong-soo sedang membahas tentang gate yang muncul di daerahnya. Tapi sepertinya mereka akan sulit mendapatkan gate tersebut. Kemungkinan gate ini berada di rank A tertinggi, yang dimana kita tahu bahwa Guild Knight tidak memiliki hunter rank S. Walaupun hunter rank A mereka sangat banyak, mereka juga tidak akan memberikan gate itu pada guild lain. Dan kini mereka sedang mencari cara agar bisa menangani gate rank A tersebut. Kemudian, bawahannya menyarankan agar mereka melakukan aliansi dengan guild lain. Tapi, Jong-soo tidak langsung menyetujuinya, karena hal itu akan membuat reputasi Guild Knight menjadi buruk. Lalu, ada seorang healer rank A bernama Jung Ye-rim yang menyarankan mereka untuk meminta bantuan pada seseorang. Jong-soo merasa kalau gate rank A tertinggi akan dibantu dengan seseorang. Hal itu sungguh mustahil menurutnya. Tapi tiba-tiba Jong-soo terpikirkan seseorang, yaitu Sung Jin-woo. Dan Ye-rim pun membenarkannya. Jong-soo pun setuju dengan saran Ye-rim, karena kalau beraliansi dengan guild lain akan membuat reputasi mereka hancur. Sedangkan kalau bekerja sama dengan Jin-woo malah memungkinkan nama guild mereka menjadi lebih baik. Lalu, Jong-soo mengajak bawahannya untuk mengunjungi Jin-woo. Kita kembali pada MC ganteng kita. Kini, Jin-woo mengatakan nama guildnya Ah-jin pada Eugene. Eugene pun menyetujui nama tersebut, karena nama itu lebih baik dari nama sebelumnya, yaitu Solo Guild. Jin-woo membahas perihal perekrutan anggota baru. Tapi Eugene menanyakan bagaimana Cha-hae-in yang kemarin habis Jin-woo tes. Jin-woo mengatakan kalau Cha-hae-in kurang cocok, karena Cha-hae-in bukan orang yang dia cari. Eugene kebingungan, karena menurutnya Cha-hae-in adalah hunter yang luar biasa, dengan rankingnya yang sudah berada di rank S, sampai ditolak oleh Jin-woo. Lantas, Eugene langsung menanyakan kriteria apa yang Jin-woo cari. Jin-woo mengatakan kalau dia butuh seorang hunter yang tidak memperdulikan aktivitas guild dan dapat dipercaya. Eugene pun mulai terpikirkan seseorang di dalam otaknya. Tapi, tiba-tiba ada yang mendatangi mereka di kantornya. Dan ternyata, itu adalah Park Jong-soo CS. Seperti yang kita sudah ketahui, bahwa kehadiran Jong-soo di sana untuk mengajak Jin-woo beraliansi dengan guildnya. Jong-soo sedang memperlihatkan kemunculan gate yang besar, yang kemungkinan itu adalah gate rank A tertinggi. Dan itu adalah gate terbesar yang pernah muncul di Busan. Jong-soo pun menjelaskan kalau Guild Knight tidak diberikan izin memasuki gate tersebut karena tidak memiliki hunter rank S. Dan Jong-soo meminta Jin-woo untuk bekerja sama dengan Guild Knight untuk memasuki gate tersebut, karena Jin-woo adalah hunter rank S. Jong-soo mengatakan bahwa biasanya dalam gate besar hunter rank S akan diberikan hadiah 10%. Dan kalau Jin-woo menyetujuinya, Jin-woo akan mendapatkan 20% darinya. Tentu Jin-woo langsung menjawab bahwa dia ingin pembagiannya adil, yaitu 50-50. Jong-soo pun terdiam mendengarnya. Lalu Jin-woo menjelaskan kembali bahwa ini bukanlah soal dirinya sendiri, melainkan bekerja sama antar guild. Dan Jin-woo mengatakan bahwa kini Jin-woo memiliki guild bernama Ah-jin Guild. Jong-soo mencoba bernegosiasi dengan mengatakan kalau pembagiannya menjadi 60-40. Namun Jin-woo tetap tidak ingin pembagian seperti itu, dan tetap ingin 50-50.
Jongsu karena terpaksa jadi menyetujuinya dan meminta Jinwoo untuk mengalahkan bos dungeonnya. Kemudian mereka pun menyetujui kesepakatan tersebut dan Jongsu pun pergi dari sana. Keesokan harinya, terlihat ada sebuah gate yang sangat besar yang sepertinya akan dimasuki oleh Jinwoo dan Jongsu CS. Jongsu kini sedang menunggu kedatangan Jinwoo yang masih belum datang. Padahal Reds akan dimulai sebentar lagi. Dan terlihat Jinwoo masih berada di tempat lain. Kemudian Jinwoo langsung menuju lokasi gate tersebut menggunakan skill Shadow Exchange. Lalu panel berpindah di sekolah Jin A. Terlihat ada murid yang sedang menuju sebuah ruangan. Dan ketika mereka tiba di ruangan tersebut, tiba-tiba ada seorang murid yang merasakan aura aneh di sana. Ternyata ada sebuah gate di dalam ruangan tersebut. Tapi gate itu sangat kecil, yang membuat para murid itu menjadi tengil dan mengatakan bahwa gate itu tidaklah berbahaya sambil mendekat ke arah gate tersebut. Murid itu mengatakan bahwa sebuah gate setidaknya harus menunggu selama seminggu baru monster yang berada di dalam bisa keluar. Tapi mereka menyadari bahwa ruangan itu sudah ditelantarkan selama lebih dari 1 semester. Jadi kemungkinan gate itu muncul sudah lebih dari seminggu. Dan benar saja, gate tersebut retak dibarengi dengan kemunculan sebuah tangan yang langsung memegang murid tersebut. Monster itu langsung membunuh murid tersebut tanpa ampun. Diketahui monster ini adalah orc. Dan orc tersebut langsung keluar dari gate itu, berencana membunuh semua manusia yang ada di sana. Kemudian disusul dengan kemunculan orc lainnya di belakangnya. Dan kini mereka sedang mencari manusia-manusia yang ada di sana. Tanpa basa-basi, orc itu langsung menyerang murid-murid di sana membabi buta. Lalu panel berpindah pada MC ganteng kita yang sudah berada di gate besar itu. Jinwoo sendiri kaget melihat gate tersebut, karena gate yang dia lihat sekarang sangatlah besar. Dan Reds ini akan diisi dengan 13 hunter rank A dan 20 hunter rank B. Kemudian para hunter dari Guild Knight kaget melihat sosok Jinwoo dan langsung menghampiri Jinwoo di sana. Mereka pun mengira bahwa Jinwoo lah yang akan memimpin Reds kali ini. Lalu tiba-tiba Yarim datang menengahi mereka. Jinwoo berkata pada Jongsu, mengapa dia tidak menjelaskan pada mereka sebelumnya. Jongsu pun langsung menjelaskan bahwa yang akan memimpin mereka kali ini adalah Jongsu. Terlihat muka kecewa dari para anggota Guild Knight karena harus dipimpin oleh Jongsu. Kini mereka akan memasuki gate tersebut. Lalu panel berpindah pada seseorang yang sedang bertugas di asosiasi hunter, di mana saat ini mereka mendapatkan laporan bahwa muncul sebuah gate yang ada di sekolahnya. CS tersebut menanyakan posisi murid itu berada di mana. Murid itu mengatakan kalau dia sedang bersembunyi di dalam toilet dan dia bersama dengan temannya. Tapi kemungkinan temannya sudah mati. Lalu CS itu menanyakan, ada berapa banyak monster di sana dan ada yang di dekatnya atau tidak sekarang. Murid itu mengatakan kalau dia tidak tahu dan meminta pihak asosiasi untuk segera menolong mereka di sana. CS itu meminta agar murid tersebut tetap tenang dan jangan meninggalkan tempat itu, karena tim penolong akan segera datang ke sana. Murid itu berkata kalau dia tidak mau mati di sana. CS itu pun menanyakan ciri-ciri monster itu. Murid tersebut menjelaskan bahwa wujudnya seperti manusia, tapi berwarna hijau. CS tersebut sangat kaget mendengarnya, karena dia tahu kalau monster yang dimaksud adalah orc. Dan langsung memerintahkan murid tersebut untuk segera lari dari tempat dia sembunyi, karena orc bisa merasakan keberadaan manusia walau
manusia itu sedang bersembunyi. Namun, sepertinya sudah terlambat, karena sudah ada sosok orc yang datang di tempat dia bersembunyi. Terlihat, kini semua murid sedang berlarian mencari tempat yang aman. Dan ada juga sebagian yang sudah berhasil keluar dari sekolah. Kini, orc tersebut sudah menutup semua akses keluar dan memastikan bahwa tidak ada yang bisa kabur lagi. Terlihat ada banyak murid yang masih terjebak di dalam kelas. Dan tiba-tiba, pintu yang sudah mereka ganjal tiba-tiba dihancurkan dengan mudahnya oleh orc itu. Sontak hal itu membuat mereka semua kaget dan langsung mencoba melarikan diri. Tapi, di saat seorang murid ingin kabur, ternyata sudah ada orc yang menunggunya dan langsung menghantamkan serangan pada murid tersebut sampai murid itu langsung mati di tempat. Tapi, para orc itu menyadari kalau ada aura yang kuat di antara para murid ini. Dan mereka berniat untuk membunuh murid tersebut terlebih dahulu. Sepertinya, murid yang dimaksud orc itu adalah Jin Ah. Lalu, orc itu langsung menyerang Jin Ah. Tapi, tiba-tiba muncul pasukan bayangan High Orc yang sudah dititipkan Jinwoo pada Jin Ah. Dan High Orc itu langsung menumbangkan orc tersebut sampai terpental jauh. Dan terlihat wajah kaget dari monster orc itu ketika melihat kemunculan bayangan High Orc di hadapannya. Lalu kita kembali lagi di dalam dungeon. Terlihat kini mereka sudah memasuki dungeon besar itu. Dan monster yang ada di sana adalah Ogre. Kemudian Jongsu langsung melesatkan serangan pada Ogre di sana dan memerintahkan pasukannya untuk langsung menyerang monster di sana. Dengan kerjasama yang baik, mereka dapat dengan mudah menumbangkan Ogre tersebut. Lalu, Jongsu mengatakan pada Jinwoo kalau raid kali ini sepertinya akan sedikit sulit. Karena baru masuk dungeon, mereka sudah disambut dengan two head goal. Yang biasanya mereka adalah bos dungeon. Tapi, kini mereka berada di pintu awal masuk, yang menandakan bahwa bos dungeonnya akan sangat kuat. Lalu, tiba-tiba pasukan undead datang ke hadapan mereka. Namun, mereka kaget dengan perilaku undead itu, di mana undead itu berhenti bergerak setelah melihat ke arah mereka. Mereka jadi mengira kalau para undead takut pada mereka. Lalu, tiba-tiba Jinwoo merasakan sesuatu. Perasaan yang buruk tiba-tiba dia rasakan. Lalu Jinwoo mengatakan pada Jongsu kalau dia harus segera pergi dari tempat itu karena ada sesuatu yang harus dia urus. Jongsu pun kaget mendengarnya dan dia mengatakan kalau tidak ada Jinwoo di sana, bisa dipastikan mereka akan dalam bahaya sekarang. Dan Jinwoo harus mengerti kondisi ini sekarang. Kemudian Jinwoo mengatakan akan meninggalkan seseorang untuk menggantikan keberadaannya di sana. Dan dia akan menangani semua masalah yang ada di sini. Jinwoo pun langsung mensummon Beru. Dan semua hunter dibuat kaget melihat kehadiran Beru di sana. Jinwoo mengatakan kalau Beru yang akan menggantikannya di sana. Lalu, Jinwoo memerintahkan Beru untuk melindungi semua manusia yang ada di sana. Beru menanyakan bagaimana dengan mereka yang bukan manusia. Jinwoo pun menjawab, selain manusia, Beru bisa melakukan apapun sesukanya. Beru pun langsung mengeluarkan aura kuatnya. Dan para hunter segera bersiap bertarung kembali. Dan Jinwoo memberikan 20 pasukan semut lainnya untuk membackup para hunter di sana. Tapi para hunter takut kalau Beru nanti akan lepas kendali. Tapi Jinwoo menegaskan kembali, lebih baik ada Beru di sana daripada tidak ada sama sekali. Akan lebih berbahaya apabila tidak ada Beru bersama mereka. Kemudian mereka mau tidak mau harus menyetujuinya, karena memang lebih berbahaya kalau tidak ada Beru di sisi mereka. Dan akhirnya Jinwoo akan pergi
Dan karena skill Shadow Exchange-nya masih delay, jadi Jinwoo harus berlari ke tempat Jin-Ah berada. Dan terlihat banyak pasukan undead yang berada di depan Jinwoo. Namun, para undead itu tidak menyerang Jinwoo, melainkan mereka malah bersujud dan membuka jalan untuk Jinwoo keluar. Jinwoo jadi terpikir, perilaku para undead seperti itu mungkin karena dirinya adalah Shadow Monarch. Jinwoo pun langsung memanggil Kaisel untuk segera pergi. Akhirnya, Jinwoo dapat keluar dari dungeon tersebut bersama Kaisel. Dan Jinwoo memerintahkan Kaisel untuk pergi secepatnya ke tempat Jin-Ah berada. Lalu, panel berpindah di sekolah. Terlihat para orc ini sedang dibantai oleh pasukan High Orc milik Jinwoo. Para murid pun kaget melihatnya, karena tiba-tiba muncul pasukan High Orc yang melindungi mereka. Jin-Ah menyadari bahwa para High Orc itu adalah milik Jinwoo yang bertugas melindungi Jin-Ah. Dan kemungkinan Jinwoo akan datang ke sana menolong mereka. Diperlihatkan ada Raja Orc yang sudah mempersiapkan segel sihirnya. Tapi tiba-tiba pasukannya ada yang melapor kalau pasukan orknya telah dikalahkan oleh pasukan High Orc. Diketahui bahwa nama Raja Orc tersebut adalah Groktar. Dan Groktar menanyakan jumlah dari High Orc tersebut totalnya berapa. Bawahannya menjawab kalau pasukan High Orc hanya ada 3. Groktar pun tidak terima karena pasukannya bisa dikalahkan oleh High Orc itu, dan langsung meminta bawahannya untuk mengantarnya ke tempat High Orc itu berada. Kemudian, panel berpindah lagi pada sisi dalam dungeon. Terlihat, kini pasukan semut Jinwoo sudah berhasil mendominasi dungeon. Dan kini, para hunter yang ada di sana ketakutan melihat pasukan semut yang dapat dengan mudah mengalahkan monster di sana. Karena mereka takut kalau tiba-tiba pasukan semut itu malah berbalik melawan mereka. Bisa dipastikan kalau para hunter akan mati kalau harus melawan pasukan semut itu. Bawahan Jongsu meminta agar mereka mundur sekarang. Tapi Jongsu masih galau akan mundur atau tetap melanjutkannya. Di saat Jongsu memikirkan itu, tiba-tiba Beru menghampiri Jongsu. Sampai Jongsu merasa kaget karena Beru datang dengan tiba-tiba. Lalu Jongsu berkata pada Beru kalau mereka ingin pergi, dan meminta pada Beru apakah mereka boleh pergi. Beru belum menjawabnya, dan malah membuat gerakan yang membuat Jongsu semakin ketakutan. Beru pun meninggalkan Jongsu dan pasukan hunter itu. Ternyata Beru bukan ingin menyerang Jongsu, melainkan menyelamatkan Jongsu dari serangan undead yang mencoba menyerang Jongsu barusan. Jongsu semakin bingung dengan kekuatan yang sangat luar biasa Beru. Beru dapat dengan mudah membunuh undead itu. Karena ulah Beru tadi, kini pasukan hunter semakin semangat untuk melanjutkan raids-nya dan segera meminta Jongsu untuk bergegas. Lalu, panel berpindah lagi di sekolah. Terlihat, kini Groktar sudah tiba di hadapan para High Orc itu. Dan Groktar langsung menyerang salah satu High Orc itu dan dapat dengan mudah melukai High Orc itu. Tapi, dengan si regenerasi milik Jinwoo, High Orc itu dapat dengan mudah pulih kembali. Sontak hal itu membuat Groktar bingung dengan sihir yang dimiliki High Orc itu. Tapi Groktar menyadari kalau para High Orc itu sedang dikendalikan oleh seseorang. Dan Groktar mengira kalau Jin-Ah lah yang sudah mengendalikan para High Orc itu, dan langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh Jin-Ah. Dengan beringat, para orc itu langsung menyerang High Orc dan terus menyerang High Orc tanpa henti agar regenerasinya tidak cepat. Tapi di saat Jin-Ah ingin melarikan diri, tiba-tiba Groktar sudah ada di hadapan Jin-Ah dan langsung memegang kepala Jin-Ah
ketika Groktar ingin membunuh Jin Ah, tiba-tiba ada sosok yang terbang dari langit. Yoi, itu adalah Jinwoo. Groktar langsung melepaskan tangannya dari Jin Ah, dan dia menyadari kalau yang datang adalah sesuatu yang mengerikan, dan langsung memerintahkan pasukannya untuk menghindar. Jinwoo langsung menghampiri Jin Ah dan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Terlihat Groktar sudah sangat ketakutan melihat sosok Jinwoo. Groktar langsung mengenalkan dirinya pada Jinwoo. Tapi Jinwoo memerintahkan Groktar untuk diam dan tunggu gilirannya tiba. Jin Ah langsung memeluk Jinwoo dan terlihat para murid yang lain sangat senang melihat kehadiran Jinwoo di sana. Tak lupa Jinwoo menyapa Song-yi yang ada di sana juga. Song-yi merasakan aura yang sangat mengerikan yang dikeluarkan oleh Jinwoo. Lalu Jinwoo memerintahkan Igris untuk melindungi Jin Ah dan kawal para murid ke tempat yang aman. Di saat Jinwoo selesai mengurus para murid, para orc malah ingin kabur. Dan Jinwoo langsung mengatakan kalau mereka diperintahkan untuk diam dan jangan ada yang bergerak. Lalu Groktar berkata pada Jinwoo, kalau pasukan yang tidak bisa mati dikendalikan oleh Jinwoo, dan Jinwoo bisa mengerti bahasa para orc. Jadi, siapakah Jinwoo sebenarnya? Jinwoo pun tidak menjawab pertanyaan Groktar. Tapi, Groktar langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang Jinwoo. Tentu saja, dengan sangat mudah, Jinwoo langsung menumbangkan orc tersebut hanya dengan satu tangannya. Tak berhenti di sana, orc yang lainnya pun ikut menyerang Jinwoo. Dan Jinwoo langsung mengaktifkan skill Monarch Domination sampai membuat para orc itu bertabrakan. Lalu orc yang lainnya pun ikut menyerang. Namun semua hanya sia-sia di hadapan Jinwoo, karena Jinwoo dapat dengan mudah menumbangkan mereka semua. Dan kini hanya tersisa Groktar sendiri. Jinwoo langsung memegang kepala Groktar sambil mengaktifkan skill Monarch Domination dan langsung menghantamkan Groktar ke tembok. Terlihat banyak sekali korban yang sudah mati di sana. Lalu Jinwoo menanyakan mengapa mereka sangat ingin membunuh manusia. Groktar pun menjawab kalau perintah di kepalanya terus-menerus memerintahkan dirinya untuk membunuh manusia. Jinwoo menanyakan apakah Groktar mendengar suara itu ketika melihat Jinwoo. Groktar pun langsung meminta maaf dan ampunan pada Jinwoo. Jinwoo menegaskan kembali pertanyaannya dan meminta Groktar untuk menjawab pertanyaannya. Groktar menjawab kalau dia tidak mendengar perintah itu ketika melihat Jinwoo, karena Jinwoo sudah mendapatkan jawaban. Jadi Jinwoo berniat membunuh Groktar di sana. Lalu panel berpindah lagi di sisi dalam dungeon. Terlihat Yerim sedang berebut mayat dengan seekor semut yang sedang memakan para mayat itu. Tapi Yerim malah diserang oleh semut itu. Kemudian Beru datang dan memarahi semut itu dan langsung menyembuhkan Yerim dengan skill penyembuh milik Beru. Yerim pun bingung, bagaimana mungkin seekor makhluk summon dapat sihir penyembuhan yang lebih hebat dari miliknya. Dan kini mereka sudah memasuki pintu bos dungeon berada. Ternyata bos dungeon tersebut adalah Archlich. Diketahui bahwa Archlich adalah bos dungeon yang mengerikan karena pernah membantai guild besar dari Cina. Lalu bawahan Jongsu menanyakan bagaimana nasib mereka sekarang. Mereka kini sudah tidak bisa kabur lagi karena di belakang mereka sudah banyak pasukan undead yang datang ke arah mereka. Kemudian Jongsu memerintahkan Yerim untuk membuat pelindung dengan sihirnya. Dan Yerim langsung membuat pelindung dengan sihirnya agar para undead itu tidak bisa masuk ke dalam. Tapi skill itu hanya bisa menahannya selama 5 menit saja. Dan di saat mereka sudah kehabisan cara, tiba-tiba Beru
datang di hadapan mereka. Dan Archlet itu langsung berkata kalau mereka adalah pasukan bayangan. Archlet itu mengatakan, mengapa prajurit langsung sang monark datang menyerang mereka? Beru pun menjawab, kalau mereka lah yang dipilih sang monark, tidak seperti Archlet yang tidak dipilih oleh sang monark. Archlet pun tidak terima dan ingin segera langsung menanyakan sendiri pada sang monark. Dan Beru langsung menyerang Archlet itu dan berkata, mau mati saja banyak bacot. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.